Oke, Bismillah ini saya izin lanjutkan. Bentar, it doesn't work. Nah, kita balik lagi ya, seperti tadi yang sudah disampaikan di video, bahwa kita itu hidup dengan banyak sekali mikroorganisme di sekitar kita. Itu nggak hanya sekedar di alam terbuka yang mungkin teman-teman bisa rasakan saat ini ya. Mikroorganisme itu mungkin ada di sekitar kita, mungkin di udara yang saat ini kita hirup, kemudian mungkin di lapisan, mungkin sekarang teman-teman di atas meja, teman-teman pegang mejanya itu juga mungkin banyak sekali mikroorganisme gitu, yang secara nggak langsung juga itu berpengaruh juga gitu, bagaimana dengan kualitas hidup kita di keseharian kita. Nah, ketika kita dikelilingi mikroorganisme gitu ya, otomatis kita juga harus berpikir peran mereka apa untuk kehidupan manusia gitu kan. Nah, faktanya gitu ya, riset sudah menyebutkan bahwa bakteri itu sebenarnya sudah ada di planet gitu ya, di planet kita di bumi ini sudah ada gitu, bahkan selama lebih dari 3 miliar tahun. Dan baru-baru ini gitu ternyata juga para ilmuwan menemukan mikroba ini ternyata juga hidup di luar angkasa gitu, yang mungkin di planet-planet lain yang mungkin kalau misalkan manusia hidup di sana itu kayaknya nggak mungkin gitu, tapi ternyata mikroba juga bisa hidup di sana, bisa survive di sana gitu. Dan yang seperti tadi disebutkan di video juga gitu, tubuh kita mengandung triliun bakteri gitu. Dan bahkan riset juga menyebutkan jumlahnya melebihi jumlah dari sel tubuh kita sendiri. Beberapa literatur yang pernah saya baca gitu ya, satu sel tubuh kita itu bisa berisi 2 sampai 3 jumlah mikroba yang berbeda. Jadi kalau boleh dibayangkan gitu ya, jumlahnya itu melebihi dari jumlah sel kita sendiri bahkan. Nah, jadi secara nggak sadar itu sebagian besar atau komponen tubuh kita itu juga berisi mikroba, teman-teman sebenarnya. Gitu ya. Nah, mungkin beberapa teman-teman masih agak kurang familiar ya dengan istilah mungkin mikrobiota, mikrobioma gitu. Atau beberapa saya lihat juga mungkin teman-teman dari background dari orang kesehatan juga ya, mungkin praktisi atau tenaga kesehatan macam-macam mungkin sudah sering mendengar istilah ini gitu. Tapi mungkin bagi orang awam apa itu mikrobiota, apa itu mikrobioma masih belum bisa membedakan gitu. Nah, untuk mikrobiota sendiri adalah penyebutan serangkaian mikroba. Jadi kan macam-macam ya, nggak hanya mungkin bakteri, tapi juga mungkin ada dari kalangan jamur, virus, macam-macam yang itu semuanya mereka hidup di jaringan jaringan kita, di cairan tubuh, ada di rongga tubuh manusia, serta berbagai lokasi anatomi tubuh kita gitu. Nah, sedangkan kalau di mikrobioma sendiri ini adalah lebih kepada kumpulan materi genetik dari mikrobiota itu. Nah, ini kayaknya juga gambarnya apa namanya kurang bisa merepresentasikan ya, maksudku terlalu imut gitu. Tapi enggak apa-apa, semoga bisa apa namanya ngasih gambaran ke teman-teman semuanya. Nah, kita masuk ke human microbiome seperti tadi yang disampaikan dalam video. Seperti kita tahu ya teman-teman ya, dengan jumlahnya yang triliun itu terdistribusi. Nggak hanya mungkin di satu lokasi organ saja atau lokasi tubuh manusia. Hampir semua tubuh kita itu ada komponen mikrobiotanya gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di ilustrasi gambar ini, nah sebelah paling kiri ini kan, ini adalah faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas atau bagaimana kondisi mikrobiota di dalam tubuh kita. Sedangkan yang kanan ini mungkin adalah contoh-contoh sederhana di mana letak mikrobiota itu dan apa fungsinya, gitu ya. Jadi mikrobiota kita itu dipengaruhi oleh genetik. Jadi seperti yang teman-teman lihat di video, mikrobiota kita itu memiliki kecenderungan atau hampir sama dengan orang-orang di sekitar kita dari garis keturunan. Jadi dari garis keturunan misalkan dari ibu, dari saudara kita gitu ya, mungkin adik kandung, kakak kandung, itu mereka memiliki karakteristik mikrobiota yang hampir sama. Meskipun tadi sudah disebutkan sangat bervariasi ya teman-teman ya, karena kan masing-masing orang punya sendiri-sendiri, tapi ketika mereka itu dalam satu garis keturunan, itu ada kesamaan gitu. Kemudian kondisi juga dipengaruhi oleh lingkungan ya. Seperti yang kita tahu saat ini mungkin banyak sekali kondisi-kondisi yang akhirnya itu membunuh atau mengurangi jumlah populasi mikrobiota baik yang seharusnya itu bermanfaat untuk manusia gitu. Tapi misalkan dengan kerusakan alam,
dengan bencana alam gitu, mereka rusak akhirnya. Misalkan kalau sekarang kita yang paling banyak di Indonesia, misal ya polusi udara, kemudian mungkin ada banjir, ada macam-macam yang itu juga merusak komponen mikrobiota baik yang sebenarnya itu bermanfaat untuk kita. Termasuk juga yang tadi disering apa namanya disebutkan adalah diet ya, jadi nutrisi yang paling banyak memiliki karakteristik yang dominan itu adalah bakteri di area sistem pencernaan kita gitu. Kemudian lifestyle juga sama. Ketika teman-teman misalkan punya lifestyle yang mungkin kurang sehat ya, misalkan teman-teman merokok, teman-teman konsumsi alkohol, teman-teman em, punya gaya hidup misalkan pola pola tidurnya tidak baik dan lain sebagainya itu juga bisa merusak tatanan mikrobiota di dalam tubuh kita. Termasuk perubahan hormon dan ketika kita ngobrolin tentang kehamilan ya, atau persalinan itu kan banyak sekali peranan hormon di sana, perubahan di sana, dan itu juga otomatis mempengaruhi bagaimana karakteristik mikrobiota kita. Termasuk juga industri ya, industri macam-macam itu dengan banyaknya industri yang sekarang, industri makanan, industri macam-macam yang itu juga secara nggak langsung merusak juga tatanan mikrobiota tubuh manusia. Nah, ini sebelah kanannya teman-teman bisa lihat contoh-contohnya, mungkin fungsinya mereka apa gitu ya. Kalau ditelisik lebih lanjut juga sebenarnya masih banyak sekali gitu fungsi mereka selain tidak hanya sekedar yang ditulis di sini gitu. Nah, ini sesimpel skin aja ya. Coba teman-teman raba deh kulitnya teman-teman sekarang meskipun sekarang posisinya mungkin kering kulitnya ya. Tapi itu kalau dicek itu ada banyak sekali mikrobiota di sana yang itu siap ngasih perlindungan kita, ngasih protection kita gitu. Jadi Masya Allah sekali ya. Dan di sini juga kita perlu highlight ya, mikrobiota itu memiliki peran yang sangat penting eh, untuk mengatur fungsi tubuh, nutrisi, protection, imunitas gitu ya. Dan ini yang dari riset juga menyebutkan sejumlah besar mikroorganisme itu hidup dalam hubungan mutualistik dan harmonis. Jadi sebenarnya kalau misalkan mereka itu dengan jumlah segitu banyak gitu ya, kita bisa saling menguntungkan sebenarnya. Tapi mungkin di beberapa kondisi mereka bisa jadi membahayakan bagi tubuh kita. Nah, ketika mereka membahayakan, mungkin itu bisa saja mencetuskan kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Misalkan mereka bisa menyebabkan imunosupresi, bisa menyebabkan banyak sekali mungkin penyakit-penyakit kronis yang mungkin nantinya bisa nggak baik ya efeknya ke tubuh kita sendiri. Nah, kondisi ini, teman-teman, ini kita sebut dengan disbiosis, gitu ya. Disbiosis itu adalah kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan komposisi bakteri. Jadi perubahan yang mungkin sebenarnya bakteri itu tadi itu menguntungkan buat kita, tapi dengan adanya perubahan-perubahan tertentu, tadi kan banyak faktornya ya, dia jadi kondisi yang tidak ideal lagi untuk bisa ngasih protection ke kita gitu. Dan banyak riset juga yang menyebutkan kondisi disbiosis ini juga berhubungan dengan mungkin kondisi obesitas, dengan peningkatan resiko autisme gitu ya, depresi, mental health, diabetes, dan banyak sekali penyakit-penyakit inflamasi. Ini yang menarik juga mungkin di mental health juga ya, di mental health, di obesity ini yang banyak sekali riset yang menyebutkan di area sana gitu. Karena tadi yang kita balik lagi, mungkin ada beberapa konsep yang gut axis itu ya, jadi hubungan antara bagaimana kondisi mikrobiota usus dengan cara kerja otak gitu. Itu nanti apa namanya banyak faktornya dan itu sangat mengaruh juga ke mental health kita secara nggak sadar ya. Jadi nggak hanya sekedar mungkin kondisi fisik atau penyakit fisik yang bisa kita terima dari ketidakseimbangan ekosistem mikrobiota, tapi juga kondisi mental kita juga dapat negatif efeknya dari kondisi yang tidak seimbang ini. Gitu. Nah, kita langsung masuk mungkin ke peranan siklus mikrobioma ya secara spesifik ke siklus reproduksi. Karena tadi kalau misalkan kita ngomongin banyak banget itu kan dia bakalan berperan ke sistem pernafasan, gitu, sistem pencernaan, mungkin sistem macam-macam ya. Tapi sekarang kita mungkin fokusnya bagaimana peranan mereka ke siklus reproduksi kita sebagai seorang perempuan ya. Dan ini saya rasa juga yang ikut juga semuanya perempuan. Jadi kita bisa sama-sama belajar nih. Nah,
Kalau ngomongin siklus reproduksi, ya otomatis kita akan mulai dengan prakonsepsi atau persiapan kehamilan. Nah, ini juga banyak riset baru ya teman-teman ya. Apa namanya ini yang saya citasi ini riset tahun 2021 dan kemarin juga saya sempat nemu jurnal baru tahun 2023. Ini juga sama gitu ya menyebutkan mikrobiota ini ternyata memiliki peran yang sangat penting ketika proses prakonsepsi. Ketika mau merencanakan kehamilan itu kan kita butuh ya pertemuan antara sel ovum dari si perempuan dan sel sperma dari seorang laki-laki. Nah, mereka ini ternyata punya peranan supaya bagaimana mereka berdua ini ya, si ovum sama sperma ini bisa bergabung, kemudian berkembang jadi embrio. Itu ada peranan mikrobiota di sana. Nah, ini di beberapa riset juga menyebutkan mikroflora vagina adalah lingkungan yang dinamis. Jadi sangat dinamis, sangat berubah-ubah gitu ya karakteristik mikrobiotanya dan dipengaruhi oleh misalkan status kehamilan, siklus menstruasi. Ketika teman-teman berhubungan seksual juga mungkin akan berubah jenis mikrobiotanya, tergantung usia juga dan mungkin beberapa penggunaan kontrasepsi juga akan merubah tatanan mikrobiota di area alat genital kita gitu ya. Kemudian mikrobiota ini seperti yang saya sebutkan tadi dibutuhkan saat proses awal pembuahan dan implantasi embrio. Ini kalau misalkan kita refleks lagi, pasti kan ada proses ini ya, apa namanya imunitas ya. Kadang di awal itu kan kita pernah mungkin mendengar ada konsep untuk pengenalan tubuh itu, tubuh ibu mungkin merespon, oh ini hasil konsepsi ini adalah benda asing atau benda yang mungkin bisa menjadi satu dengan tubuh gitu. Nah itu ada proses di sana yang berkaitan dengan peran mikrobiota juga. Sehingga ini ya dari riset-riset juga menyimpulkan tidak mengherankan jika infeksi bakterial vaginosis, misalkan ketika ada infeksi di area vagina kita gitu, ada masalah di area genital kita, organ kewanitaan kita, itu banyak ditemukan pada perempuan yang mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Mereka yang mungkin susah untuk proses implantasi embrio atau implantasi hasil pembuahan ada hubungannya dengan kondisi mikrobiotanya mereka. Sehingga mungkin itu akan menurunkan angka kesuksesan dalam tingkat konsepsi atau implantasi embrio ke rahim kita. Nah, kondisi ini juga akhirnya mungkin bisa meningkatkan resiko miscarriage ya, atau keguguran. Keguguran bisa meningkat, kelahiran prematur, berat badan lahir janin rendah, dan macam-macam. Nah, ini Masya Allah sekali ya. Ini kita baru ngomong tentang bagaimana kita persiapan punya anak gitu ya, persiapan kehamilan. Mikrobiota itu sudah punya peranan begitu banyak begitu. Nah, mungkin kita moving ketika misalkan sudah berhasil nih, mikrobiota sudah dengan juga membantu proses itu, apa peran dia kemudian di next step ketika sudah berhasil ada pembuahan, ada implantasi embrio, dia akan membantu juga dalam proses selama sekitar 37 sampai 42 minggu ini gitu ya. Jadi yang perlu dan sangat-sangat digarisbawahi jika misalkan teman-teman yang join hari ini itu dalam posisi sedang hamil ya, kita itu perlu melindungi mikrobioma kita, terutama mikrobioma yang ada di mulut, yang ada di pencernaan kita, di usus dan juga di vagina. Nah, tadi juga sudah disebutkan ya, akan terjadi banyak perubahan karakteristik mikrobioma ibu untuk meningkatkan jumlah bakteri yang akan menyemai usus bayi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Dan perubahan ini, teman-teman, perubahan mikrobioma usus pada ibu hamil, ini juga berdampak pada metabolisme dan penambahan berat badan untuk kemampuan memproses glukosa. Nah, kita tahu sendiri ya teman-teman ya, kalau misalkan kita kondisi hamil dan tidak hamil, kalau hamil itu kan kita ada peningkatan kebutuhan nutrisi, peningkatan kebutuhan jumlah energi yang lebih banyak ya. Dan mikrobiota ini ya tahu gitu, oh ini tubuhnya ini butuh nih, butuh asupan lebih banyak, butuh nutrisi yang lebih banyak gitu. Akhirnya mereka juga menyesuaikan, oh ya ini butuh dibantu nih untuk memproses nutrisinya jauh lebih baik. Nah, sampai sejauh itu mereka untuk mengadaptasikan dirinya.
Dan beberapa riset juga menyebutkan stres tadi ya, ini balik lagi ke konsep ke gut axis itu ya. Jadi hubungan antara bagaimana mikrobiota usus dengan cara bekerja otak gitu ya. Ini bisa juga kalau misalkan kondisinya tidak seimbang, itu bisa mencetuskan stres, bisa ada peradangan dan macam-macam itu ya. Dan beberapa riset mungkin merekomendasikan produk probiotik gitu ya, makanan-makanan yang mengandung probiotik, prebiotik itu bisa membantu. Kemudian ketika kehamilan itu sudah selesai gitu ya, kita moving lagi. Itu dia masih terus bekerja dan dia masih berkontribusi sebenarnya teman-teman, dan itu tanpa kita sadari sebenarnya. Nah, di dalam proses persalinan ya, mungkin kita tahu ya, mungkin dari metode persalinan ini jelas riset sudah menunjukkan mikrobioma pada awal kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh cara persalinan. Dan selama ini yang kita tahu cara persalinan ya kalau nggak bayinya keluar dari jalan lahir, dari vaginanya si perempuan, ya dari pembedahan perut ya. Ada apa namanya operasi gitu, operasi sesar. Nah, antara dua jalan itu, cara persalinan itu juga mempengaruhi mikrobiota ternyata. Nah, riset-riset yang terjadi saat ini gitu ya, ya mungkin mungkin sebagian besar masih dilakukan di negara maju ya teman-teman ya, karena mungkin isu ini juga belum begitu nampaknya belum begitu serius kalau misalkan di negara-negara berkembang gitu. Bayi yang dilahirkan melalui vaginanya si ibu gitu ya, pada tahap kehidupannya itu menunjukkan jumlah bakteri baik ya, bifidobakterium dan lain-lain itu sangat signifikan daripada mungkin apa namanya bayi yang dilahirkan secara sesar. Dan pada bayi yang dilahirkan secara pembedahan atau SC gitu ya, menunjukkan bakteri-bakteri yang sifatnya itu patogen. Patogen di sini artinya penyebab penyakit, penyebab komplikasi. Di antaranya mungkin jenisnya yang paling banyak yang ditemukan adalah Enterococcus dan Klebsiella dan lain-lain itu kalau misalkan pada bayi baru lahir itu kan menjadi sangat apa ya, sangat harmful, sangat berbahaya. Karena kita tahu ketika bayi kita lahir itu mereka mungkin masih dalam proses adaptasi, adaptasi macam-macam, termasuk adaptasi sistem imunitasnya. Sehingga sangat sangat memungkinkan gitu mereka mungkin akan dapat infeksi, pneumonia, ya, sepsis, diare macam-macam gitu. Ini aja sudah apa ya jelas gitu ya. Karena tadi balik lagi ke apa namanya bagaimana peran mikrobiota dalam vaginanya si ibu. Dan ini sudah disiapkan selama kehamilan tadi dan dia untuk menjelang persalinan ini pasti juga akan karakteristiknya juga akan menyesuaikan teman-teman. Itu ya. Dan mungkin ini dari gambar ini teman-teman juga bisa lihat ya teman-teman. Kalau misalkan dalam persalinan pervaginam itu kan bayi itu melewati jalan lahir kita ya. Jalan lahir atau vagina si ibu. Jadi mungkin dia untuk paparan eksternalnya itu minimalis. Tapi coba bayangkan, makanya kenapa bayi ini akan dapat paparan dari mikrobiota vagina dan mungkin juga mikrobiota usus. Dari mana mikrobiota ususnya? Mikrobiota ususnya karena dia sempat berinteraksi juga mungkin dengan area area bagian untuk pembuangan feses kita ya, anus ya. Nah, itu mereka juga sempat untuk mendapatkan paparan dan mengenal bagaimana karakteristik mikrobiota usus. Nah, sedangkan kalau misalkan teman-teman dari persalinan SC, teman-teman bisa lihat nih, karena mereka nggak melewati jalan lahir ya otomatis ya gitu, langsung pembedahan mereka keluar lewat pembedahan perut, otomatis mungkin mereka akan lebih banyak mengenalnya itu adalah udara di sekitar kamar operasi gitu. Sedangkan kita tahu kamar operasi itu ya macam-macam ya. Kadang misalkan kalau saya pribadi mungkin lihat di beberapa rumah sakit kan ya mungkin kondisinya nggak ideal ya. Satu kamar operasi mungkin bisa dipakai nggak hanya pasien ibu melahirkan gitu. Barangkali itu juga bisa dipakai mungkin pasien-pasien lain, misalkan ada pasien yang sepsis, ada pasien pembedahan kecelakaan, ini itu dan macam-macam gitu. Jadi kita nggak bisa mengontrol bagaimana lingkungan sekitarnya. Dan ini mungkin nanti kalau misalkan kita ngobrolin lebih lanjut, berefek juga nih di mana teman-teman teman-teman melahirkan. Jadi lingkungan apa yang ideal gitu? Rumah sakit kah? Atau misalkan rumah kah? Atau misalkan di klinik kah? Nah itu juga
menyesuaikan juga karena baik lagi lingkungan mempengaruhi mikrobiota pada bayi yang akan kita lahirkan gitu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi pada proses persalinan itu adalah peristiwa kalau orang teori-teori menyebutnya itu namanya main seeding ya. Jadi penyemaian bakteri-bakteri baik. Itu pertama kali dilakukan oleh bayi kita itu pas waktu mereka keluar dari jalan lahir, jalan vagina. Karena kalau misalkan kita balik lagi ke proses kehamilan, mereka itu kan dilindungi ya, dilindungi oleh di sana ada air ketuban, ada selaput ketuban yang sangat tebal gitu ya. Mereka melindungi dari dunia luar, mereka melindungi dari infeksi luar gitu. Jadi kalau boleh dibilang gitu mungkin steril gitu ya, steril di sana. Meskipun juga bayi mungkin bisa pipis dan lain sebagainya di sana gitu. Tapi areanya adalah steril dan aman buat bayi. Sedangkan ketika misalkan dia sudah mulai lahir gitu ya, ketuban pecah, kemudian kepalanya mulai turun dan macam-macam itu adalah proses pertama. Proses pertama ketika dia itu mengenal, oh ini aku tanpa ada perlindungan sama sekali kan, dia sudah nggak ada ketubannya dan macam-macam. Itu dia seeding event pertama, mengenal, oh ini bersentuhan langsung dengan apa namanya mikrobiota seperti itu. Dan pada persalinan SC, bayi tidak akan mendapatkan kesempatan untuk ini. Padahal ini kalau di jalan lahir ya, di vaginanya si ibu, ini macam-macam, masya Allah sekali gitu. Ini adalah proses pertama kita juga mengajari mereka, mendidik anak kita tentang mikrobiota baik dan mikrobiota yang perlu mereka eliminasi gitu. Dan setelah mereka lahir ya, bayi kita lahir, ternyata mikrobiota itu juga masih terus berjalan fungsinya. Mereka masih terus berperan. Di periode neonatal ini adalah waktu yang sangat penting juga untuk melanjutkan transfer, ya, melanjutkan transfer mikrobiota. Dan pada tahun-tahun awal kehidupan ini sangat penting gitu untuk perkembangan kekebalan tubuh. Tadi yang di video sudah di-spill ya gitu. Apa yang terjadi di awal masa periode bayi itu berpengaruh dengan bagaimana kualitas hidup dia di masa depan. Karena mikrobiotanya itu mungkin akan menetap di dalam tubuhnya si bayi ya teman-teman ya. Jadi ini investasi yang sangat penting. Dan kalau teman-teman tanya gitu, mungkin ini bentuknya seperti apa melanjutkan transfer mikrobiota. Setelah dia dapat transfer dari vagina ketika dia sudah lahir, transfer mikrobiota itu berlangsung ketika kita memberikan ASI. Jadi menyusui bayi itu adalah proses transfer mikrobiota. Karena yang terkandung di dalam ASI tidak hanya sekedar mungkin cairan pereda dahaga bayi supaya dia nggak haus lagi, supaya dia kenyang dan lain sebagainya. Enggak. Komponen ASI itu Masya Allah luar biasa sekali gitu ya. Itu berisi banyak sekali mikrobiota aktif, sel-sel hidup yang mungkin itu bermanfaat untuk bayi kita. Itu. Jadi setiap kali nyusui, itu kita transfer mikrobiota ke anak kita. Secara nggak sadar ya. Dan itu berlangsung sampai periode panjang kan. Dari WHO menyusui eksklusif 6 bulan, tapi sangat direkomendasikan untuk 2 tahun atau lebih. 2 years and beyond. Gitu. Jadi ini adalah juga proses mikrobiota. Makanya kenapa tadi disebutkan mikrobiota si ibu dan si anak gitu ya dari garis keturunan itu memiliki karakteristik yang sama. Salah satunya kalau misalkan teman-teman mengoptimalkan dengan menyusui juga itu garis apa ya, istilahnya itu pewarisannya itu jauh lebih lebih kuat gitu ya dengan kita ngasih menyusui dan kalau misalkan direflek lagi dengan agama yang saya percaya ya itu mungkin ada kayak kita nggak bisa ngasih sembarangan ASI ya kita nggak bisa ngasih sembarangan ASI ke bayi kita ya karena itu tadi kalau misalkan riset itu menyebutkan oh banyak sekali yang itu nanti berhubungan sama genetikanya begitu jadi nggak boleh asal ngasih ASI kalau misalkan di dalam agama yang saya anut dia harus ada kaidahnya ini gitu ternyata kalau di dalam riset di dalam ilmu pengetahuan penjelasannya seperti ini gitu salah satunya ya karena mikrobiotanya itu akan ada kesamaan. Kalau misalkan kita ngasih menyusui bayi kita gitu kan, karena kita transfer mikrobiota seperti itu. Nah, ini mungkin juga ada ilustrasi yang bisa teman-teman lihat bareng-bareng ya. Eh, ketika misalkan ini bayi pertama nih, bayi pertama yang dia lahir secara vagina
Nah, atau lahir normal. Dan dia dikasih air susu ibu gitu ya, ASI. Ini kalau dilihat dari paparan ini ya, apa bentuk dari bakterinya ini sangat padat, sangat kaya dan sangat dipenuhi dengan bakteri-bakteri baik ya. 4 hari karakteristiknya seperti ini, 4 bulan seperti ini, 2 bulan seperti ini gitu. Nah, kemudian compare dengan ibu yang bersalin per vagina, lewat vagina, tapi dikasih susu botol atau susu formula. Perkembangan bakterinya mungkin tidak akan optimal. Nah, seperti ini ya teman-teman, teman-teman bisa lihat dan mungkin juga ada potensi-potensi ada bakteri yang nggak baik gitu. Bakteri ada mungkin Streptococcus atau mungkin yang lain gitu yang mendominasi dalam tubuhnya bayi. Dan apalagi misalkan nih bayi-bayi dengan C-section, bayi-bayi yang lahir dengan sesar, ketika dicek gitu ya secara penelitian gitu, 4 hari dari apa karakteristik mikrobiotanya itu ya seperti tadi ya didominasi dengan bakteri yang berasal dari lingkungan operasi, bukan bakteri yang berasal dari lingkungan vaginanya si ibu. 4 bulan, 12 bulan, nah apalagi misalkan dia tidak mendapatkan ASI gitu. Kasihan sekali ya bayi kita itu. Gitu. Jadi perlu teman-teman pertimbangkan ketika misalkan mengambil keputusan antara mungkin persalinan per vagina, bagaimana keputusan teman-teman menyusui atau nggak menyusui gitu ya. Itu semuanya dikembalikan ke kita semua gitu. Tapi yang perlu kita apa namanya perlu kita pertimbangkan bagaimana kondisi bayi kita gitu, anak kita gitu. Karena nggak ada ya. Saya yakin nggak ada dari kita yang pengen ngasih hal-hal yang buruk ke anak gitu. Pasti naluri seorang ibu itu adalah upaya untuk protection, ngasih yang terbaik untuk anak. Jadi perlu kita pikirkan lagi, tidak hanya sekedar mungkin ketika anak itu sudah lahir, tapi sejak kita proses persiapan bagaimana anak itu muncul gitu, ya, bagaimana kita menginginkan anak itu sudah harus dipikirkan. Nah, ini untuk penjelasan dari hasil risetnya adalah ASI memberi banyak bayi nutrisi ya, tapi seperti yang saya bilang tadi, nggak hanya sekedar pelega dahaga atau hanya untuk menghilangkan rasa hausnya, tapi dia itu berisi antibodi, agen antiinflamasi, dan bahkan di riset itu mereka itu terdiri dari lebih dari 700 spesies berbeda gitu ya. Komposisi ASI bervariasi antar individu dan juga banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Tadi di misalkan kondisi berat badannya si ibu, paritasnya atau jumlah anaknya berapa dan cara melahirkan ini ternyata juga mempengaruhi komposisi ASI gitu. Dan seksio sesaria ini di riset terbaru menunjukkan menurunkan keanekaragaman mikrobiota pada kandungan ASI. Nah, ini mungkin juga apa namanya closing ya. Jadi closing dari presentasi ini. Jadi gold standarnya teman-teman kalau misalkan kita tadi sudah melihat begitu banyak macam mikrobiota, begitu sangat berperannya mikrobiota dalam proses tumbuh kembang anak kita gitu ya. Golden standarnya gitu ya, standar emasnya adalah itu harus dimulai dari proses persiapan kehamilan. Kemudian kita siapkan dengan baik dengan metode persalinan yang baik gitu ya dan diupayakan semaksimal mungkin persalinan dari vagina atau persalinan normal kemudian dilanjutkan dengan skin to skin kontak kulit dengan kulit jadi bayi setelah lahir diambil oleh mungkin bidan atau dokternya ditaruh di atas dadanya si ibu di situ tuh bayi itu juga belajar lagi setelah dia belajar mikrobiota dari vagina ibu dia belajar bagaimana karakteristik mikrobiota pada kulitnya